Debat akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Yang terhormat Dewan Juri, pihak pemerintah, serta seluruh hadirin sekalian, mari kita sadari satu hal terlebih dahulu. Artificial Intelligence bukan sekedar inovasi teknologi biasa. Kemungkinan besar adalah evolusi industri berikutnya yang akan menentukan bagaimana manusia bekerja, belajar, membuat keputusan, bahkan bagaimana negara menjalankan sistem sosial dan ekonominya. Dan karena pengaruhnya sangat besar, maka pertanyaan utama dalam mosi hari ini bukan sekedar bagaimana AI berkembang, tetapi siapa yang akhirnya mengendalikan perkembangan AI tersebut. Karena ketika teknologi sebesar ini mulai semakin dikendalikan oleh kepentingan profit, maka ada resiko besar yang bahwa keselamatan publik, pemerataan akses, dan kepentingan manusia jangka panjang akan dikorbankan demi kompetensi pasar. Dan itulah kenapa kami dari tim oposisi berdiri untuk menyelesaikan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Sebelum masuk argumen kami, saya ingin terlebih dahulu membantah framing besar dari pemerintah. Pemerintah mencoba membangun narasi bahwa profit diperlukan agar OpenAI memperoleh investasi besar dan mampu mengembangkan AI dengan cepat. Tapi masalahnya, bahkan dalam sistem carved profit sebelumnya, OpenAI tetap mendapatkan investor, tetapi berkembang sangat besar dan tetap menjadi salah satu perusahaan AI paling dominan di dunia. Artinya, oposisi tidak pernah mengatakan bahwa OpenAI harus menjadi organisasi miskin tanpa dana atau tidak boleh mencari keuntungan sama sekali. Yang kami kritik adalah hilangnya pembatasan terhadap orientasi profit tersebut. Karena perbedaan utama dalam mosi ini bukan tentang ada tidak keuntungan ekonomi, perbedaannya adalah seberapa besar tekanan investor terhadap arah perkembangan teknologi tersebut. Dalam corporate profit, perusahaan tetap bisa mencari investasi dan berkembang, tetapi masih ada batasnya menjaga agar kepentingan publik tidak sepenuhnya dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Sedangkan dalam model public benefit corporation, batas keuntungan investor tidak lagi jelas. Artinya, tekanan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan profit akan menjadi jauh lebih besar. Dan ini penting karena karakter investor yang masuk juga berubah. Dalam capital profit, banyak investor masuk karena mereka percaya bahwa visi sosial OpenAI, mereka sadar keuntungan mereka dibatasi dengan motivasi tidak murni soal uang. Tapi dalam struktur profit yang lebih adil, perusahaan justru akan lebih menarik investor-investor yang mengejar pertumbuhan yang cepat dan keuntungan besar mungkin. Akibatnya keputusan sosial hanya akan dipertahankan selama tidak mengganggu profit perusahaan. Dan kami rasa ini sangat berbahaya untuk industri sebesar AI. Pemerintah juga harus mencoba mengatakan PBC tetap memiliki tujuan sosial, tapi kami rasa hanya bersifat formalitas hukum, bukan prioritas utama dalam reaksi pasar. Dengan keuntungan perusahaan, maka perusahaan yang kooperatif hampir selalu memilih pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Masuk argumen pertama kami, yaitu bahwa transisi OpenAI menuju struktur profit yang akan membuat perkembangan AI menjadi semakin eksklusif dan transilisasi. Kita harus memahami bahwa AI adalah industri yang sangat berbeda dibandingkan teknologi biasa. Untuk mengembangkan AI dengan tinggi dibutuhkan modal yang sangat besar, server besar, data besar, dari infrastruktur yang hanya dimiliki segelintir perusahaan dunia. Artinya, industri ini dari awal memang sudah sangat transilasi, dan dalam situasi seperti ini adalah keputusan perusahaan besar OpenAI akan menentukan arah perkembangan global. Masalahnya adalah progresi AI yang benar-benar bermanfaat bagi manusia seringkali justru tidak menghasilkan profit yang besar. Contohnya adalah membuka akses internet, akses riset kepada publik, membagikan model open source, membantu peneliti kecil, memberi akses murah pada negara berkembang, dan mendukung penelitian independen yang tidak langsung menghasilkan keuntungan ekonomi. Dan inilah yang lebih banyak dilakukan OpenAI ketika identitas mereka masih sangat dekat dengan misi non-profit. Tetapi kami bergerak semakin profit-oriented, maka tindakan seperti ini akan semakin dikurangi. Kenapa? Karena membuka rahasia dapur AI berarti mengurangi keunggulan ekonomi mereka sendiri. Perusahaan akan lebih memilih menuntut teknologi mereka, mempertahankan lisensi mahal, dan menjaga dominasi pasar agar tak unggul dibandingkan kompetitor lain. Akibatnya apa? Pertama, perkembangan AI akan dikuasai segelintir korporasi besar. Kedua, negara berkembang dan institusi kecil akan semakin tertinggal secara teknologi. Ketiga, AI yang harusnya menjadi alat kemajuan global justru menjadi sumber ketimpangan baru. Dan ini penting untuk menjaga pemerintah, karena pemerintah tadi mencoba framing bahwa profit akan mempercepat perkembangan teknologi untuk semua orang. Tetapi kami menyatakan bahwa perkembangan yang sangat cepat tidak selalu berarti perkembangan yang merata. Kalau teknologi hanya terkonsentrasi di tangan korporasi besar, maka manfaatnya tidak benar-benar dinikmati oleh seluruh umat manusia. Masuk argumen kedua kami, yaitu bahwa orientasi profit akan membuat perkembangan AI menjadi semakin tidak aman. Pemerintah tadi sendiri mengakui bahwa AI memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat besar. Mereka menyebut defek, penipuan digital, dan manipulasi informasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Tetapi anehnya, justru di tengah risiko besar mereka mendukung model
perusahaan yang memberi tekanan lebih besar untuk tumbuh cepat dan menyalahkan kompetitor. Padahal logika pasar bekerja sangat sederhana. Semakin besar persaingan industri, maka semakin besar tekanan untuk merilis produk yang lebih cepat. Dan ketika perusahaan berlomba menjadi nomor satu, keselamatan seringkali menjadi nomor dua. Karena dalam industri profit, keterlambatan berarti kehilangan pasar. Akibatnya perusahaan memiliki insentif untuk mempercepat perilisan model AI, mengurangi transparansi, menahan riset keamanan, dan memprioritaskan fitur yang menarik pasar dibandingkan mitigasi resiko jangka panjang. Dan kami rasa ini sangat berbahaya karena kesalahan AI tidak seperti kesalahan aplikasi biasa. AI bisa mempengaruhi demokrasi, ekonomi, pendidikan, bahwa keamanan informasi global. Ketika perusahaan lebih takut kehilangan investor dibandingkan risiko sosial jangka panjang, maka keputusan yang diambil semakin berbahaya bagi publik. Pemerintah mungkin akan mengatakan bahwa perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa struktur perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan. Ketika investor menjadi aktor paling dominan, maka prioritas utama perusahaan yang akan bergeser mengikuti kepentingan investor. Dan investor secara umum mencari pertumbuhan cepat, keuntungan besar, serta dominasi pasar, bukan proses perkembangan yang paling hati-hati. Bahkan pemerintah tadi secara langsung mengakui hal itu ketika mereka menjelaskan bagaimana investor memiliki kekuatan besar terhadap keputusan perusahaan. Maka justru analisis pemerintah memperkuat posisi oposisi. Karena kalau investor memang punya pengaruh sebesar itu, lalu kenapa kita justru ingin memberi mereka pengaruh yang lebih besar lagi terhadap teknologi AI? Masuk argumen terakhir kami, yaitu bahwa transisi ini mungkin mengkhianati filosofi awal OpenAI itu sendiri. OpenAI sejak awal berdiri bukan sekedar perusahaan teknologi biasa. Mereka dengan janji moral bahwa AI harus diperkembangkan demi kepentingan seluruh umat manusia. Artinya sejak awal mereka sadar bahwa AI terlalu bahaya dan terlalu penting untuk sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar. Tetapi ketika mereka bergerak menuju struktur perusahaan profit tanpa membatasi keuntungan investor yang jelas, mereka sudah mengubah pesan moral tersebut. Mereka sudah memberikan sinyal bahwa AI pada akhirnya adalah perlombaan ekonomi dan ini akan mempengaruhi seluruh industri. Perusahaan lain juga terdorong menjadi lebih agresif, lebih tertutup, lebih kompetitif, dan lebih berorientasi profit. Akibatnya standar moral industri akan semakin turun dan saya rasa ini poin yang paling penting dalam debat hari ini. Maksudnya kan ini bukan tentang apakah perusahaan boleh mencari uang, tetapi bagi kami jawabannya adalah tidak, karena ekonomi yang memiliki potensi mengubah masa depan manusia seharusnya dipandu terutama oleh kepentingan publik, keselamatan, pemerataan akses, bukan oleh perlombaan keuntungan tanpa batas. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyesalkan transisi OpenAI menuju seluruh perusahaan berorientasi profit. Karena pada dasarnya AI belum terlalu menguasai transisi profit, mereka lebih menguasai bagaimana mengatasi basic-basic permasalahan pada dunia ini.